Rumah? Bukan rumah sih, apa sih namanya, kayak saung gitu. Ada? Ada. Di pos Satria Boboheng Awi. Jam setengah 12. Wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati. Guys, kembali lagi kami ke Gunung Salak. Gunung yang sangat terkenal dengan jalur pendakiannya yang ekstrim dan juga terkenal angker. Gunung Salak berada di kawasan Kabupaten Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat. Dan kali ini kami akan mendaki Gunung Salak via Aji Saka. Seperti biasa, kami mendaki hanya berdua saja. Rencananya kami akan bermalam di base camp, lalu besok paginya kami akan melakukan pendakian secara tektok atau pendakian 1 hari. Dan sekarang posisi kami sudah berada di Jalan Raya Ciapus menuju base camp Gunung Salak 2, yaitu base camp Siliwangi Adventure yang lokasinya berada di Jalan Jagakarsa, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari pusat kota Bogor menuju base camp, lokasinya tidak terlalu jauh, jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 12 km atau 30 hingga 40 menit berkendara kalau tidak terkendala macet. Untuk menuju base camp, gunakan kata kunci base camp Aji Saka Salak. Nih guys, gue udah nyampe di base camp Aji Saka Siliwangi Adventure. Kondisinya seperti ini nih. Gue pengen simak si Regis, tugasnya lagi keluar cari makan kayaknya. Bu, ngopi dong Bu. Kopinya mana? Oke, kita lihat-lihat ya. Saya Kondisinya. kalau bisa dari Jakarta tuh dari Senen lu naik Erlangga. Baru turun nih. Hah? Mau naik? Wah, jam berapa nanti? Jam 6. Ngecamp ngetektok. Bisa bareng nih kita nih. Dari mana? Tangerang. Oke, istirahat. Oke. Guys, gue udah dari base camp Siliwangi Adventure. Sekarang mau ke arah arah Pintu Rimba. Karena sudah larut malam dan untuk menghemat waktu, kami lanjut jalan menuju Pintu Rimba atau pos lapor. Karena di sana kita juga bisa bermalam atau istirahat dan registrasi pendakian. Jadi bagi teman-teman yang mau registrasi langsung ke Pintu Rimba juga bisa ya. Di Pintu Rimba sekarang sudah tersedia fasilitas area camp dan juga shelter. Jarak tempuh dari base camp ke Pintu Rimba sekitar 3 km atau 15 hingga 20 menit berkendara roda 2 atau 4. Untuk menuju Pintu Rimba atau pos lapor, gunakan keyword jalur Aji Saka Salak 2. Kondisi jalan menuju Pintu Rimba sudah cukup bagus, tapi sekitar 1 km ke arah Pintu Rimba, jalannya semakin menyempit dan hanya bisa dilalui oleh 1 mobil saja. Jadi agak repot juga nih kalau berpapasan dengan mobil yang berlawanan arah. Oke, kondisinya kalau batu-batuan. nggak rekom gue kalau pakai mobil ceper. Dan satu lagi nih, pas belokan jalan menuju Pintu Rimba, jalannya itu berbatu, belum dibeton, jadi kalau untuk mobil yang ceper harus ekstra hati-hati. Semoga kedepannya sudah diperbaiki ya. Tinggal naik. Kalau ke atas jalan nggak separah ini? Enggak. Berarti jalan yang rusak tadi ada berapa meter? Ya, paling 10 meter. 10 meteran ya? 10 meter. Cuman tetap jalannya tahan. Jalannya aduh lumayan nyiksa kalau mobil yang ceper. Depan ya? Depan kan sini ya? Sini bisa? Ya. Oh siap. Diparkirnya di sini.
Nah, tidur aja di mobil ya. Oke. Iya. Nggak di mobil, gak usah buka tenda. Males. Jadi memang di sini tuh buat mendarat helikopter di mana kali? Nggak tahu. Berarti dia adminnya tuh mobil. Jam 4.30 udah azan subuh. Siap-siap masak dulu buat sarapan pagi. Masak apaan, Bu? Iya. Kita sekarang salak ya, Ajisaka ya. Ajisaka. Oke. Oh ya, itu shelternya di situ. Terus parkir mobilnya cuma di sini ya. Parkir mobilnya cuma di sini. Oke. Kita jalan, bismillah. Mau naik sekarang? Nanti ya, ntar paling biasa tidur dulu. Kita mau tektok aja. Dan mengukem ayam ya bareng. Lagi stasi ya? Sama minta Ini kita udah regis juga. Si Maxi tadi berapa? Si Maxi 85 Per orang. orang. Kalau motor 10.000. Motor 10.000. Parkir mobil 30 sama uang kebersihannya per orang 10.000. Oke deh. Oke. Berarti kudu bersih. Tadi estimasinya sedikit gimana ke atas? Oh, intinya estimasi perjalanan itu sampai Puncak Prabu sekitar 7 sampai 8 jam. Kayak gitu. Terus patokan batas aman turun dari atas itu jam 12 siang. Kalau emang jam 12 siang belum sampai Puncak Fajar Kencana apalagi Puncak Prabu, kita sarankan sih untuk turun. Karena dikhawatirkan turun malam, karena ya turun malam lebih berpotensinya lebih berbahaya seperti itu. Oke, makasih ya. Kang, Siap. ya. Cari tempat yang aman dan nyaman, jangan mepet-mepet jurang ya. Terus misalnya naik-naik webbing, perhatikan lagi pegangannya, terus sama pijakannya, jangan sampai jatuh kayak gitu. Nah, itu aja sih kurang lebihnya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Rimba ya? Pintu rimba ada toilet juga. Ada toilet. Ini ada rek ya. Kalau misalnya emang kita bermalam untuk sementara di sini. Cuman kebetulan gua semalam tidur di mobil lah ya. Karena nunggu waktu ya. Si Maxinya buka tadi jam 6:30. ya. 6:30. Ya, jam 5.30. Oke. Dan ini area parkir motornya di sini. Yang parkir mobil tuh di bawah. Kita di hari Senin tanggal 24 Bulan Februari. Kita doa dulu ya, semoga diberikan keselamatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dipermudah ya kan, dan juga tidak ada halangan apa-apa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Oke guys, gue start dari pintu masuk Ajisaka Salak, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, jam 6.41. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya teman-teman, jalur ini adalah jalur baru pendakian Gunung Salak 2 via Ajisaka. Jalur yang baru ini tidak melewati makam petilasan. Jalur baru ini diresmikan oleh pihak Taman Nasional Gunung Halimun Salak pada pertengahan tahun 2024. Oke,
Kenapa? Bawa turun sampahmu atau dapat bayar denda 10 kali lipat. Oh ya tuh, untuk Salak nih peringatan keras. Makanya tadi di Regis kita suruh catat bawaan, barang bawaan. Tapi alhamdulillah kalau gua pendakian pasti tanggung jawab sampah mah harus sampai bawah. Isinya boleh sampai perut. Tapi bungkusnya ya dibawa turun lagi ke bawah. Trek Haji Saka ya sama dengan trek Cidahu ya. Dia tanah. Jadi posisinya kalau misalnya pas musim hujan, hujan intens, ini agar waspada karena ya cukup licin. Kebetulan juga hari ini alhamdulillah cuaca cerah. Cuman kalau di Gunung Salak perubahan cuaca tidak bisa diprediksi. Jadi tetap aja untuk peralatan ya harus dipersiapkan ya. Kalau buat tektokan ya minimal jas hujan harus disiapkan dan perbekalan juga harus diutamakan ya, diperhatikan. Terutama air ya, karena memang nggak ada sumber air dan juga nggak ada warung-warung seperti di Gede Pangrango ya, banyak warung. Kalau di sini masih terjaga ya. Oke, ini kondisi jalan, jalurnya jelas. Kebetulan juga weekday ini ada beberapa lah yang trekking sama kayak gue. Untuk hari ini gue mungkin tektokan juga. Treknya masih dapat bonus. Pohon buat lalap seger ini. Manan Kang? Kalau satu ikatnya berapa? 10.000. 10.000. Satu gabung. Selain buat lalap, buat apa lagi ini biasa pohon? Dibikin keripik. Oh keripik ya? Iya. Oh kayak bayam itu. Iya, yang kayak gitu ya. Kayaknya lebih enak ini bikin keripik daripada bayam ya. Udah berasa ya? Ada rasa anget-angetnya gitu. Iya. Ayo Kang, makasih. Iya. Jalur trekking di awal pendakian masih berupa jalan landai dengan kontur tanah padat. Tapi setelah melewati kebun warga, trek yang dilalui mulai menanjak terus, bahkan lumayan terjal. Ya lumayan lah buat pemanasan sebelum menghadapi trek Salak yang sesungguhnya. Kabut. Mantap. Lumayan. Lumayan. Masih belum apa-apa. By the way, mohon maaf ya teman-teman. Kami nggak bermaksud untuk menakut-nakuti atau mengada-ngada. Ini nyata yang kami alami. Setelah kami melewati jalur kebun warga, saya mendengar sayup-sayup dari kejauhan seperti perempuan bernyanyi. Ya, durasinya kurang dari 1 menitan lah. Sedangkan si abang mendengar suara gamelan. Tapi selama dalam pendakian, kami nggak saling utarakan. Kaget sih awalnya karena baru pertama kali ngalamin dan lagi pula hari masih pagi juga kan. Tapi saya berusaha berpikir positif dan waspada. Banyak doa dan zikir minta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar hati tenang dan pikiran nggak traveling kemana-mana. Enak. Tapi kalau dalam kondisi becek, waspadalah. Ini juga udah becek Pak. Waspadalah. Gelincir pasti akan
dialami kalau tak waspada. Wah, sarung tangan harusnya dibuka nih. Oke, perjalanannya gimana? Sejam jalan nih. Iya, ya maklum lah, pemula. Tua dan pemula. Aduh, kacau. Pelan-pelan asal kelakon. Lanjut. Weleh. Aduh. Ini nih pendakian yang bikin nyandu. Kalau dibilang capeknya ya capek. Oh, lutungnya kerak-keraknya masih banyak. Tapi sepatu belum berpikap tebal kan. Halimunnya turun. Oke, udah nggak dikasih bonus. Terus, mantap terus, gas terus. Belum terasa. Ntar kalau udah wayangan. Oh ya, nah juga masih jauh. Bagian kedua salah. Cuma lewat dapur. Nah. Lumayan dah enak. Ini jalan kita nanjak terus ya tadi ini. Oh, ini masih bonus. Pokoknya dari 600 meter ke atas ya. Iya. Nggak tahu tuh. Ada tanah padat. Batuan licin ini. Oke guys, gue dapat bonus di punggungan nih. Astagfirullahaladzim, pelan-pelan. Awas. Hah? Konsen. Woi, dahsyat. Bonusnya lumayan dah. Bisa narik napas lega. Aduh. Weleh. Dahsyat. Ini punggungan nih kita. Edan. Awas, hati-hati. Nah itu trek dari arah Cidahu, ya kan, arah Puncak Manik 1 itu ngelewatin punggungan. Asyik. Oke, gue lanjut terus dah karena waktunya juga mepet. Napas gue udah tersengal-sengal, setengah-setengah. Asyik nih, nggak dikasih bonusnya cuma sedikit tadi. Camp Abri 1080 mdpl, lumayan ya, areanya luas, bisa alternatif ngecamp di sini.
Oke. Wits. Oke. Siap. Lanjut. Kami tiba di Camp Abri pada jam 8 lewat 10 menit pagi. 90 menit waktu perjalanan yang kami tempuh dari pintu rimba hingga sampai di Camp Abri. Ya, mungkin kalau jalannya cepat, waktu yang bisa ditempuh sekitar 40 atau 60 menitan. Maklumlah, di usia yang tidak muda lagi, kami tidak mau memaksakan diri. Yang penting bisa selamat dan menikmati alam di setiap langkah dalam pendakian. Karena kami mendaki di musim penghujan, jadi jalur trekking pendakian itu agak licin. Tapi sebelum mendaki, kami sudah mencari info terlebih dahulu. Menurut informasi Basecamp sih katanya Gunung Salak sudah 2 hari tidak hujan. Jadi berangkatlah kami ke Gunung Salak dengan harapan tidak turun hujan selama dalam pendakian. Walaupun harapannya tipis sih. Ajib banget nih. Udah dikasih bonus. Perjalanan selanjutnya adalah pos Lapak Pakis. Estimasi waktu tempuh sekitar 60 menit dengan trek yang terus menanjak dan lumayan terjal. Lumayan. Muka peluh. Mana nih, mana? Mukanya. Ini kita udah sampai di mana ini nih? Aduh. Aduh. Tunjuk arah. Yuk lanjut yuk. Yuk. Gas ya. Bonus. Licin banget ya. Lumayan nih. Istirahat dulu. Setengah hidup setengah mati. Bener. Emang bener sih kalau kurang istirahat begini. Ini kita kurang istirahat ini. Tidurnya kurang lebih cuman sejaman, kurang dari 2 jam deh kita. Karena kalau kurang tidur tuh gak enak banget. Lemes banget. Kita baru 1,5 jam jalan ya. Kita baru 1,5 jam jalan. Iya. Udah engap. Parah. Nah. Ini kalau kurang tidur nih. Mas, tapi masih aja ngeplu. Ngudut. Kumaha wayahna belum nyampe. Nggak tahu ini kita ada di mana ini. Kram katanya. Ketarik ya? Ketarik nih. Sebelah kiri. Pilek. Sudah mah terakhir ngedaki kita 2,5 bulan kemarin. Iya. Jarang olahraga, kurang tidur, pas ya.
Pas banget. Wayah nawe. Lumayan gegap. Tanjakannya tinggi-tinggi. Hendakannya tinggi. Masih. Let's go. Tanjakannya lumayan ya, tinggi-tinggi ya. Iya. Tanjakannya tuh lumayan tinggi-tinggi nih. Lewat sini aja yang muter. Nggak terlalu tinggi ya. Ini lewat sini nih. Aku mau lewat sini aja. Hidup tenaga, hidup nafas. Ini lebih landai. Tapi yang mau mutar, yang naik langsung nggak bisa. Wow ya? Mana? Oh, ada webbing nggak? Pegangan akar berarti. Ngap. Dari pijakan. Hah? Seru. Menantang kan. Oh, coba bilang. Kita bingung-bingung. Teman-teman, di jalur Aji Saka ini didominasi oleh tanjakan-tanjakan yang lumayan tinggi. Ada yang ketinggiannya tuh bisa mencapai 1 meteran. Jadi belum juga ada separuh jalan sudah lumayan menguras tenaga. Disarankan minimal jogging-jogging tipis dan kondisi yang fit ya sebelum mendaki Gunung Salak, biar tubuh lebih ringan dan nyaman di perjalanan. Apa nih? Iya. Cuman ini aja penanda arah doang. Kemana Aji Saka? Puncak? Sini ya? Sana. Sini? Iya. Ada? Ya. Udah letoy. Untuk sebentar. Ya 1,5 jam lah. Stop sini. Kerantas dulu. Saya katanya ketariknya. Hah? Kerantas. Iya. Kerantas dulu gua. Aduh. Lumayan lumayan ya. Seru. Odeng.
Gimana Bu? Hah? Mantap jiwa. Tertarik? Mantap jiwa. Hah? Tanjakan itu tinggi-tinggi itu yang bikin capek. Hah? Tanjakannya tinggi-tinggi. Yang jelas yang bikin 1 meter yang bikin capek mah itu. no bawaan tuh. Tarik nafas, Udah. buang perlahan. Oke, lanjut. Lumayan nih dapat bonus nih. Ini kayaknya reakem ini. Ah? Mungkin pos 3 kali. Pos 43. Iya. Pos pakis, lapak pakis. Hah? 50 mdpl. Kami tiba di pos lapak pakis jam 9.30 menit. 80 menit perjalanan yang kami tempuh dari pos M Abri. Di Pok Lapas Pakis, areanya cukup terbuka dengan kontur tanah yang miring. Tidak disarankan untuk mendirikan tenda di sini karena masih jauh menuju puncak. Posisi di lapak pakis gua jam 9.30. Lumayan nih, dikasih bonus dikit, banyak atau ini udah jalan ini agak landai. Perjalanan selanjutnya adalah pos Haji Solomot dengan estimasi waktu tempuh sekitar 60 menit. Ya. Terus lumayan nih, masih landai. Meter. Ayo udah, Gup. Dagu, dagu ketemu dagu. Udah ngomongnya error. Jidat ketemu dagu. Dengkul ketemu jidat. Dengkul ketemu dagu. Belum lah. Udah. Begini. Oke. Lanjut terus. Bakar. Enggak. Move. Ayo ntar di depan juga ini. Kalau dapur mah nanti. Enak. Bikin malas bergerak. Nah, hubungan. Lumayan sih kalau dari tadi pos yang pakis apa namanya? Lapak pakis. Lapak pakis tuh banyak bonus. Kita baru nemu yang rada curam tuh di sini. Oke.
Pahit tenggorokan. Pahit. Yuk. Ini salak Haji Saka. Treknya mantap nih. Ini harusnya dipasang webbing. Undakannya tuh tinggi-tinggi. Ini pegangan akar aja. Perasaan. Banyak dihajar di sini. Aja. Pas banget ya? Sampai di pos 4. Hah? Mana nih yang Kev? Naik. Oh. Kami tiba di pos Haji Solomot jam 10 lewat 30 menit. 60 menit waktu yang kami tempuh dari pos Lapak Pakis menuju pos Haji Solomot. Pos ini tidak terlalu luas dan sering digunakan pendaki untuk mendirikan tenda sebelum perjalanan summit di pagi hari. Bisa dibilang di pos Haji Solomot ini sudah setengah perjalanan menuju puncak. Nyampe sini tenggorokan kering. Pos 4 pos Haji Solomot 1550 mdpl. Buset ya, ini aja gue udah kepangkat guys. 4 jam lah. Tadi kita jam 7 pulang sih ya. Iya. Berarti estimasi Sekarang setengah 11. Berapa jam tuh? 7, 8, 9, 10, 11. 3 jam setengah kita nyampe sini. Hah? Iya 3 jam setengah. Standar lah. Biasanya kata si Akang tadi 4 jam nyampe sini. Iya. Mau istirahat lagi? Lanjut lah. Lanjut aja ya. Cuacanya masanya kalau kita banyak berhenti ini Udah. dinginnya nyucuk. Ayo. Treknya ke sana nggak terlalu Hah? nanjak ya? Masih belum. Udah tinggal tunggu wayahna we. Tinggal nunggu ayahna ya. Cuacanya lagi halimunnya turun nih, kabut. Makanya kalau banyak berhenti kita nih badan kerasa dingin, nyucuk. Harus banyak gerak. Ini yang bikin haus juga ya kayak begini. Kabut Berasa. turun. Lanjut yuk. Oke. Ya. Perjalanan selanjutnya adalah pos Beheng Awi dengan estimasi waktu tempuh sekitar 60 menit. Ini ada jalur, 2 jalur. Satu tuh tadi ke pas kalau dari pos 4 ya kan, Haji Solomot tuh cabang. Gue ngambil jalur kiri, jadi agak muter jauh. Yang harusnya tuh bisa lewat jalur air ya, lewat kanan. Nah, ini petunjuknya juga ada dari sini, cuman minim.
Puncak, Bengkung, Ngariung, Bongkok, Ngaroyok. Ngaronyok. Ah, tahu lah Naon artinya apa? apaan. Bengkung, Ngariung, Yang Bongkok. tahu artinya komen aja. Komen. Allah. Oke lah. Jakan ya. Tahu. Ada orang lewat gak? Hah? Ya udah buruan, gercep, rat. Ngules makan apaan dirimu teh? Ada aja. Hah? Kacau. Terhambat perjalanan karena kameramennya biasa lagi buang. Rumah. Bukan rumah sih, apa sih namanya, kayak saung gitu. Ada. Iya kan? Bukan. Guys, kembali lagi kami mengalami hal yang aneh tapi nyata. Di jalur ini kami melihat dari bawah penampakan seperti sebuah rumah kecil beratap putih. Tapi ketika didekati, yang ada cuma sebatang pohon besar tumbang yang melintang di tengah jalur. Setelah di jalur ini juga saya khususnya seperti melihat sebuah tenda putih dari kejauhan. Ya, walau alam bisawab ya. Maka saran buat teman-teman yang mau mendaki gunung manapun, penting sekali berdoa dengan sungguh-sungguh, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menjaga adab ketika mendaki untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Pos berapa ini? Kami tiba di pos Beuheung Awi pada jam 11.30 menit. 60 menit waktu yang kita tempuh dari pos Haji Solomot. Di pos ini juga sering digunakan pendaki untuk mendirikan tenda sebelum summit di pagi hari. Area camp pos Beuheung Awi lebih luas dibandingkan dengan pos Haji Solomot. Dari pos Beuheung Awi untuk bisa mencapai puncak Prabu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 4 jam. Dulu deh, bentar. Ada yang ngecamp satu di sini. Di pos 5, pos Kesatria Beuheung Awi, Jam 11:30. jam 11.30. 11:30 sama. Ketinggian 1725 mdpl. Kabutnya tebel banget nih. Kita banyak istirahat makanya. Santai jalannya. Ya maklum lah. Nggak sekolot. Nafas tua. Nafas tua. Tapi hobi mendorong gitu. Angin nih. Buset dah. Kirain apaan nggak taunya. Biarin. Ada ringtone. Nada ringtone. Sama aja kanan kiri. Yuk lanjut yuk. Lihat ini ya.
Istirahat 10 menit, lanjut jalan. Lewat sini, bener. Perjalanan selanjutnya adalah puncak Fajar Kencana dengan estimasi waktu tempuh sekitar 60 hingga 75 menit. Jalur trekking menuju puncak Fajar Kencana semakin terjal karena ada beberapa titik yang mengharuskan kita untuk memanjat yang bisa memicu adrenalin. Gerimis kayaknya ya? Hujan, guys. Buka dulu mantel, hujan. Hujannya lumayan agak deras ya. Udah nggak ada bonus. Ada yang merayap. Udah sendal lagi. Dahsyat perjuangan puncak Fajar Kencana. Karena hujan turut semakin deras dan jalur pendakian yang terjal dan licin, untuk keselamatan pendakian kami sengaja tidak rekam perjalanan kami menuju puncak Fajar Kencana. Untuk Fajar Kencana posisi gua di jam 1 karena emang kondisinya hujan lebat ya dan tertutup kabut, treknya juga licin. Kebetulan juga tadi ada pendaki juga terhambat ya di jalur. Ya udah, wayah ngawe baru sampai di Fajar Kencana 19-17 mdpl. Lanjut ya, Oke, tinggal waktu. insyaallah. Oke. Ya. Treknya gila-gilaan sih. Gila. Nggak dikasih bonus dari bawah. Yoi, gokil banget. Wele-wele udah. Oke ya, yuk. treknya mantap. Di puncak Fajar Kencana, areanya terbuka, cukup sempit dan tidak ada lahan untuk mendirikan tenda. Di kanan kirinya terdapat jurang yang sangat dalam. Bila cuaca cerah dan tidak berkabut, di sini kita bisa melihat pemandangan Gunung Gede Pangrango, dinding bekas kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100, puncak Salak lainnya, dan jurang Ciapus yang dalam. Oke guys, ya. Wah, karena memang kondisi keadaannya seperti ini, gue putuskan untuk balik kanan. Jadi cukup sampai di puncak Kencana ya. Puncak Kencana. Padahal memang udah kelihatan. Cuman yang mau bagaimana lagi? Hujan gede sekarang, Hujan gede. posisi udah jam 1:30. Udah jam 1:30. Karena aturannya dari basecamp jam 12 kalau tektok itu harus di mana aja harus balik kanan. Ya, oke, kita balik ya, balik kanan. Oke. Sampai di Ya, sini karena situasi perjalanannya kondisi karena hujan gede. hujan gede banget. Ya beginilah. Waktu juga udah 1:30. Waktu Oke. 1:30. Jangan lupa Jangan lupa ya subscribe ya subscribe, Dukung dukung terus ya. kami. buat perkembangan channel gua ya di Muka Bumi Adventure. Oke, see you. Terima kasih. Turun di bawah di BC di ini lah. Kasihan harus diganti dulu. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Emang itu. Nggak apa-apa. Itu angin. Bismillah. Bismillah. Papa, keluarin aja, keluarin. Ayat kursi man. Bismillah. Pegang itu non. Allahu la ilaha illallah yasma'u indahu illa bi'iznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasyi'a kursi samawati wal ardi. Ada temennya lagi ngambil baju ya. Temennya lagi ngambil baju ya. Temen gua yang cewek. Ini ada. Ini. Kamunya istighfar. Semuanya selamat. Istighfar. Ya. Istighfar. Ini teman kamu nih. Tuh, temen kamu bisa tuh diem. Iya, udah. Balik. Iya, sabar. Tadi tunggu.